Aku masih tinggal di rumah yang sama, dengan dinding yang pernah menyimpan suara tawa dan rencana masa depan. Tapi kini, kehangatan di dalamnya sudah bukan milikku. Setiap langkah kakiku di lantai keramik terdengar asing, seolah rumah ini menegaskan bahwa aku tak lagi diundang untuk merasa nyaman. Dulu, suamiku menyambutku dengan senyum hangat setiap kali aku pulang kerja. Sekarang, mata itu hanya menatap ponselnya, sibuk, atau pura-pura sibuk, seolah keberadaanku tak lebih dari bayangan. Aku duduk di sofa yang sama, tempat kami dulu berbagi cerita kecil tentang hari yang melelahkan. Kini, hanya kesunyian yang menemaniku. Kesunyian yang keras, sampai menyakitkan. Kadang aku bertanya dalam hati, apa yang salah dariku? Apakah cintaku tidak lagi cukup? Ataukah aku yang terlalu berharap akan segala hal yang ia janjikan dulu? Aku tak tahu kapan semua berubah. Kapan genggamannya terlepas begitu cepat, sementara aku masih berusaha menggenggam yang telah lama hancur. Suamiku kini lebih sering pulang larut, beralasan pekerjaan, padahal sikapnya sudah mengaku lebih dulu bahwa aku tak lagi menjadi alasannya untuk pulang lebih cepat. Saat aku mencoba bicara, ia menghela napas panjang. Nafas yang terdengar seperti, "Kamu lagi." Tak ada teriakan, tak ada pukulan, tapi sikap dinginnya membunuhku perlahan. Tanpa suara, tanpa bekas yang bisa kulaporkan pada siapapun. Yang lebih menyakitkan, aku masih berusaha mencintainya, meski ia tidak lagi peduli apakah aku pulang atau hilang. Aku masih memasakkan makanan favoritnya. Bukan karena ia memintaku, hanya karena aku berharap mungkin kali ini ia akan tersenyum lagi kepadaku. 1 suapan, 2 suapan, lalu ia meletakkan sendok sambil berkata, "Makanannya hambar." Hambar, seperti aku di matanya. Aku tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti 2 orang asing yang hanya kebetulan berada di ruangan yang sama. Selimut ini dingin, bantal ini basah. Bukan karena hujan, tapi karena air mataku yang mengalir diam-diam. Aku memeluk diriku sendiri, seolah itu cukup untuk menggantikan pelukan yang tak lagi kudapat. Kadang aku ingin pergi, meninggalkan semua yang menusukku di sini. Tapi aku masih berharap suatu hari nanti ia akan menoleh untuk melihat bahwa aku tetap di sini meski rumah ini tak lagi menyambutku. Yang paling menakutkan bukanlah ditinggalkan, melainkan bertahan di tempat di mana aku tak lagi dicintai. Dan setiap malam sebelum tidur, aku berdoa lirih. Tolong, jangan biarkan aku menjadi orang asing di hidup yang dulu kami bangun bersama. Aku masih tinggal di rumah yang sama. Tapi kini, hanya dinding yang mengingat. Aku pernah dicintai di sini. Pertengkaran kecil jadi badai besar. Dan aku selalu jadi salah di mata mereka. Awalnya hanya hal sepele. Gelas yang kutaruh tidak sesuai tempatnya. Baju yang terlambat kucuci. Makanan yang kematangannya kurang pas. Tapi setiap kesalahan kecilku jadi alasan untuk menambah luka baru. Suamiku mengangkat alis ketika aku mencoba menjelaskan. Seolah suaraku hanyalah kebisingan yang mengganggu pikirannya. "Bisa nggak sih kamu itu jangan nyusahin terus?" Kalimat itu meluncur begitu saja. Ringan.
baginya, tapi berat untukku. Aku merasa seperti bom waktu. Apapun yang kulakukan, kapanpun aku bicara, aku bisa salah tanpa perlu alasan. Setiap malam ada pertengkaran baru, dan setiap malam aku jadi terdakwa di ruang pengadilan bernama rumah. Aku menyimpan air mata di tenggorokan, membiarkannya menjadi benjolan yang sakit, karena menangis pun bisa jadi bahan ejekan. Apa-apa nangis, gak dewasa. Padahal aku menangis bukan karena lemah, tapi karena aku tidak punya tempat untuk bicara. Dan yang lebih menyakitkan, mertua ikut menyulut api yang tak pernah padam. Kamu itu gak bersyukur ya? Sudah diambil anak saya aja, harusnya kamu tahu diri. Astagfirullah, perempuan zaman sekarang. Maunya enak, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Aku berdiri di tengah badai kata-kata. Sendirian, tanpa payung untuk melindungi diri. Ketika aku berusaha membela diri, suamiku mengangkat tangan, bukan untuk memukul, tapi untuk menyuruhku diam. Seolah pendapatku tidak pantas didengar, perasaanku tidak layak dihargai. Di depan orang tuanya, ia membelaku ketika kami masih pacaran. Tapi sekarang, aku bahkan tak punya sekutu di rumah yang kubayangkan akan menjagaku. Aku mencoba bernafas, tapi udara pun seakan tak memberiku ruang. Aku mulai mengurangi berbicara, mengurangi meminta, mengurangi berharap. Karena setiap kata yang keluar dari mulutku masih saja menjadi alasan untuk mereka merendahkanku. Aku tersenyum, walau hatiku sobek. Aku mengalah, meski aku tahu aku benar. Dan setiap malam menjelang tidur, aku memandang punggung suamiku yang semakin menjauh. Jarak itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan siapapun. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang disebut berumah tangga? Menahan luka tanpa tempat mengadu? Berjuang sendiri untuk sesuatu yang tak lagi diperjuangkan bersama? Aku lelah, tapi aku belum menyerah. Meski aku selalu salah di mata mereka, aku masih berharap suatu hari ada satu orang saja yang melihat bahwa aku bertahan bukan karena bodoh, tapi karena mencintai. Karena kadang, cinta paling menyakitkan adalah cinta yang hanya diperjuangkan oleh satu orang. Cincin emas di jariku dingin, seperti tangan suamiku setiap kali menyentuhku. Dulu, sentuhannya adalah rumah, tempat aku bersembunyi dari dunia. Tempat aku merasa dicintai, dipilih, diinginkan. Kini, setiap ia menyentuhku, aku merasakan jarak yang tak terlihat. Jarak yang jauh lebih dingin dari malam manapun. Ia menyentuhku hanya karena kewajiban, bukan lagi karena rindu. Aku bisa merasakan itu. Tubuh boleh berdekatan, tetapi hati kami sudah tak saling menemukan jalan pulang. Kadang, aku meraih tangannya, berharap ia menggenggam balik seperti dulu. Namun yang kudapat hanya genggaman setengah hati yang meluruh sebelum sempat menguat. Aku memandang cincin di jariku, bertanya dalam hati, masih adakah cinta di sini? Atau tinggal janji yang tak lagi bernyawa? Dimas masih pulang ke rumah, masih tidur di ranjang yang sama, masih menyebutku istrinya. Tapi ia tak lagi menjadi suami
yang menatapku seperti aku adalah pilihannya. Ia menatapku seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Aku berusaha memperbaiki semuanya. Senyum yang dipaksa, tawa yang dibuat-buat, sabar yang kupaksa tumbuh, meski tanahnya penuh air mata. Namun, cintaku hanyalah kotak kosong yang kubungkus indah agar tidak tampak menyedihkan. Ada malam-malam ketika aku menoleh ke arahnya dan melihat wajah yang sama yang dulu memperjuangkanku mati-matian. Kini, wajah itu terasa asing, jauh, dingin. Aku mengulurkan kasih, tapi ia hanya membalas dengan tatapan yang hilang arah. Dan aku mulai bertanya, kapan tepatnya cintanya padaku berubah? Hari ketika aku menjadi istrinya? Atau saat beban datang dan aku tidak mampu menjadi sempurna? Setiap pagi ketika aku bangun, aku selalu berharap ia kembali menjadi lelaki yang dulu kugenggam mimpinya. Bukan lelaki yang hanya menatap jam dan menunggu hari berganti tanpa sedikit pun melihat aku yang duduk tepat di sampingnya. Aku ingin dia tahu, aku tidak butuh hadiah, tidak butuh pujian, tidak butuh kata-kata manis. Aku hanya ingin hangatnya tangan yang benar-benar menggenggamku. Hangat yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan. Kini, justru cintalah yang membuat aku sekarat perlahan. Tanpa suara, tanpa siapapun yang sadar. Aku menatap cincin ini sekali lagi dan hati kecilku berbisik. Apakah ini lambang cinta? Atau belenggu yang tak bisa kulepas? Apa yang boleh dan tidak selalu ditentukan oleh perempuan yang bukan diriku. Rumah ini seharusnya tempatku berkuasa sebagai istri. Tempatku mengatur hidupku sendiri. Tempatku merasa menjadi bagian dari keluarga. Tapi nyatanya, aku seperti tamu yang harus meminta izin untuk bernafas. Bu Ratna, mertua yang seharusnya menjadi ibu kedua bagiku, justru menjadi hakim dalam setiap langkahku. Astaga, kamu urus suami saja tidak bisa. Apa ini cara kamu jadi istri? Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk dijawab, karena setiap jawabanku akan selalu salah. Aku ingin memasak makanan kesukaan suamiku, tapi ia akan berkata, Mas Dimas nggak suka yang begini. Aku yang lebih paham anakku. Aku ingin menata kamar kami agar lebih nyaman. Tapi ia berpaling dan mencibir. Tidak usah sok mengatur. Rumah ini masih rumah saya. Aku ingin mengajak suamiku keluar berdua. Hanya sekedar makan atau berjalan di taman. Tapi ibunya selalu menatap seolah aku sedang mencuri miliknya. Dan Dimas? Ia hanya berkata, "Sudahlah, jangan dibikin besar. Ibi cuma khawatir." Khawatir? Ataukah takut anaknya benar-benar mencintai istrinya? Aku muak menjadi seseorang yang harus minta persetujuan untuk melakukan hal-hal sederhana yang seharusnya menjadi hakku sebagai istri. Aku ingin mengatakan, aku yang menikah dengan anakmu, bukan denganmu. Tapi aku tidak berani, karena suamiku akan selalu berdiri di belakang ibunya, bahkan ketika ibunya jelas-jelas menginjak harga diriku. Aku hanya bisa tersenyum pahit, sambil menyembunyikan perasaan yang mulai membusuk. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apakah aku menikah untuk bahagia? Atau untuk belajar bagaimana rasanya kehilangan diri sendiri. Di rumah yang seharusnya menjadi perlindungan, aku justru merasa terkunci dalam sangkar. Menunggu seseorang membuka pintu yang bahkan tidak boleh kusentuh tanpa izin. Aku ingin bebas, tapi aku tidak tahu lagi bagaimana caranya.
Aku kehilangan suara, aku kehilangan keberanian. Aku kehilangan diri sendiri. Semua karena ada perempuan yang bukan diriku, yang memutuskan segalanya, bahkan tentang hidupku sendiri. Kesalahanku dikirim lewat telepon, sebelum aku sempat membela diri. Setiap kali aku sedang bekerja atau mencoba mengalihkan pikiran yang penuh luka, ponselku bergetar. Nama yang muncul selalu sama, Dimas. Bukan untuk menanyakan kabarku, bukan untuk menguatkanku, tapi untuk menyalurkan semua yang ibunya bicarakan di rumah. Katanya kamu kasar tadi. Kenapa kamu jutek sama ibu? Kamu tuh jangan bikin suasana gak enak deh. Aku bahkan belum mendengar apa yang terjadi, tapi aku sudah dijadikan tertuduh. Aku ingin membela diri. Aku ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat bibirku terbuka, ia langsung menutup jalan. Sudahlah, kamu itu memang salah. Hanya berdasarkan cerita sepihak. Hanya berdasarkan kata-kata ibunya. Aku ingin bertanya, Mas, sejak kapan aku berubah menjadi orang buruk di matamu? Tapi aku terlalu lelah untuk bertarung dengan seseorang yang seharusnya memegang tanganku. Yang dulu berjanji melindungiku, kini justru melukai lebih dulu. Bahkan sebelum aku tahu apa salahku. Telepon itu seperti senjata. Dan aku adalah sasaran yang tidak pernah boleh melawan. Setiap notifikasi seperti vonis bahwa aku gagal menjadi istri, gagal menjadi menantu, gagal menjadi manusia di mata mereka. Aku mulai takut pada suara dering ponselku sendiri. Karena setiap kali ia berbunyi, aku tahu aku akan disalahkan untuk hal-hal yang bahkan tidak kulakukan. Aku menatap layar yang redup, dan aku sadar, ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini adalah pelan-pelan diusir dari kehidupan yang kubangun. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah rumah yang membuatku takut setiap panggilan telepon masih layak disebut rumah? Ada dua wanita dalam hidupnya, aku dan ibunya. Sayangnya, aku yang tersingkir. Seharusnya cinta dan pernikahan adalah tentang dua orang yang belajar saling memilih setiap hari. Tapi di rumah ini, aku tidak pernah benar-benar menjadi pilihan nomor satu. Jika ibunya memanggil, Dimas langsung berdiri. Jika aku memanggil, Dimas bertanya, "Kenapa sih harus sekarang?" Jika ibunya mengeluh tentangku, Dimas anggap itu peringatan. Jika aku mengeluh tentang ibunya, Dimas anggap itu pembangkangan. Aku sering berpikir, apa aku ini istri atau musuh? Ketika aku ingin bicara dari hati ke hati, kulihat wajahnya berubah dingin, seolah aku ancaman yang mengganggu kedamaian kecilnya bersama ibunya. Ia lupa bahwa aku pernah menjadi tempatnya pulang, bahwa aku pernah menjadi alasan ia tersenyum. Kini aku hanyalah beban yang harus ia tangani agar ibunya tidak marah. Jarak kami semakin lebar, bukan karena orang ketiga, tapi karena orang pertama yang melahirkannya tidak pernah rela melepasnya. Aku sering berdiri di dapur, memotong bawang sambil menahan air mata. Dan saat kutanya pada diriku sendiri, kalau suatu hari aku pergi, apakah ia akan mencariku? Atau ia akan bilang, "Sudah kubilang dari dulu, dia memang bukan yang terbaik." Aku tidak iri pada ibunya. Aku hanya ingin dihormati sebagai istri, sebagai partner, sebagai seseorang yang layak didengar. Tapi setiap kali Dimas harus memilih, aku melihat aku selalu kalah, bahkan sebelum sempat menjelaskan kenapa aku layak menang.
Cinta yang dulu terasa kuat, kini rapuh seperti kaca retak. Sedikit sentuhan saja bisa hancur berantakan. Dan pelan-pelan, bukan hanya cintanya yang menjauh. Aku mulai menghilangkan diriku sendiri. Jika hidup adalah panggung, aku hanya pemain cadangan di rumah yang seharusnya kutempati sebagai pemeran utama. Aku ingin diperjuangkan. Aku ingin dipilih. Sekali saja, aku ingin menang. Tapi di keluarga ini, aku bahkan tidak diberi kesempatan untuk bertanding. Aku tersenyum agar dianggap kuat, padahal aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku masih memasak setiap hari, masih membersihkan rumah, masih mencoba menjadi menantu yang baik, masih berusaha menjadi istri yang bisa dibanggakan. Dan setiap kali aku hampir roboh, aku menegakkan punggungku, seolah segalanya baik-baik saja. Aku belajar bagaimana cara menyembunyikan pilu dalam setiap senyuman yang kuberikan kepada mereka. Aku tertawa kecil saat Bu Ratna menghinaku. Aku mengangguk saat Dimas menyalahkanku. Aku bilang tidak apa-apa. Padahal, seluruh jiwaku berteriak meminta pertolongan. Aku sudah terlalu sering menelan kata-kata yang seharusnya kubicarakan. Aku sudah terlalu sering memendam air mata yang seharusnya kubiarkan jatuh. Sampai akhirnya aku lupa bagaimana rasanya menangis karena lega, bukan karena luka. Setiap malam sebelum tidur, aku memandangi bayanganku di layar ponsel yang mati. Siapa perempuan itu? Matanya kosong, pipinya tirus, bahunya seolah menanggung dunia. Aku tidak mengenalinya. Padahal itu aku. Aku yang dulu bermimpi bahagia bersama lelaki yang kupilih dengan seluruh hati. Terkadang aku ingin berteriak, meminta seseorang untuk menyadarkanku. Aku masih berharga kan? Aku pantas dicintai juga kan? Tapi suaraku hanya terdengar di dalam kepala. Tidak ada yang benar-benar mau mendengarnya. Aku berdiri di ruang tamu dalam hidupku sendiri. Tapi rasanya seperti aku tidak pernah hadir. Aku ada, tapi tidak dianggap. Aku mencintai seseorang yang tidak sadar bahwa aku sedang tenggelam. Dan aku tersenyum, karena jika aku berhenti, aku tahu aku akan hancur. Kalau saja mereka tahu, setiap senyumku adalah pengkhianatan kepada diriku sendiri. Aku bukan ingin dipuji kuat. Aku hanya tidak ingin mereka tahu bahwa cintaku sudah hampir mati. Yang paling menyedihkan adalah aku rela terus menyakiti diriku hanya demi tidak kehilangan mereka yang justru menyakitiku. Aku tersenyum. Tapi bagian diriku yang dulu penuh kehidupan sudah dikubur di balik bibir yang pura-pura bahagia. Kertas cerai diletakkan di meja. Dia memintaku memilih. Tapi kenapa aku yang harus kalah? Tanganku gemetar saat melihat lembaran itu. Seolah seluruh perjuanganku selama ini diringkas menjadi satu keputusan yang harus kuambil saat itu juga. Dimas menatapku, bukan dengan mata laki-laki yang dulu meminangku, tapi mata seseorang yang ingin terbebas dariku. Aku capek. Lihat kamu sama ibu terus bertengkar. Itu bikin aku stres. Aku gak tahan lagi. Kalimat demi kalimat menusukku lebih dalam daripada kata cerai itu sendiri. Aku ingin bertanya, Mas, selama ini siapa yang selalu bertahan? Siapa yang selalu diem saat dihina? Siapa yang selalu berusaha menjaga rumah ini tetap utuh? Tapi entah kenapa, tenggorokanku terkunci saat melihat semuanya menyudut ke arahku. Bu Ratna ada di ujung ruangan.
Tangannya menyilang di dada, seperti sudah lama menunggu momen ini. Kamu tinggal pilih, Ran, kata Dimas lagi. Kalau kamu memang sayang aku, kamu minta maaf sama ibu. Aku menatapnya lama. Tapi ia tidak berkedip, tidak goyah, tidak ragu. Seolah-olah aku satu-satunya masalah yang merusak hidupnya. Dadaku sesak. Sakitku tidak berbentuk kata. Aku sadar satu hal. Cinta yang hanya menuntutmu kalah bukan lagi cinta. Itu penjara. Aku yang selalu mengalah. Aku yang selalu dipersalahkan. Aku yang selalu harus menunduk agar orang lain bisa berdiri tegak. Bagaimana bisa aku tetap tinggal di rumah yang memaksa aku mengorbankan harga diriku sendiri? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bertanya pelan. Suara yang hampir tidak terdengar. Mas mencintai aku? Atau hanya mencintai kenyamanan yang aku berikan? Dimas terdiam. Jawabannya ada pada hening itu. Aku memeluk diriku sendiri karena tidak ada yang memelukku saat aku runtuh. Jika aku menandatangani kertas itu, aku akan kehilangan rumah dan cintaku. Tapi aku bisa menyelamatkan diriku. Jika aku bertahan, aku tetap punya suami. Tapi aku harus mati sedikit demi sedikit setiap hari. Aku menggenggam pena. Air mataku menetes pada kertas. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, bukan pada mereka. Kenapa harus aku yang selalu kalah? Kenapa kebahagiaanku bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan? Jawaban yang muncul di dalam hati, begitu pelan, tapi sangat jelas. Karena kamu tidak pernah memberikan dirimu kesempatan untuk menang. Aku berdiri di depan lemari yang dulu kami pilih bersama. Pintu kayunya mengeluarkan suara berat ketika ku buka, seolah ikut menahanku untuk tidak pergi. Di sana tergantung sisa-sisa aku versi yang dulu. Gaun yang kubeli saat ulang tahunnya. Kemeja yang kuberikan padanya saat promosi kerja. Baju tidur yang tak pernah lagi ia sentuh sejak ia sibuk jadi anak yang paling patuh di hadapan ibunya. Semua punya cerita. Tapi tak satu pun masih memiliki masa depan. Aku menarik napas panjang. Lalu memasukkan pakaian dalam satu koper kecil. Ternyata hidupku tidak sebesar pengorbananku. Ternyata seluruh perjuanganku bisa diringkas dalam resleting yang dengan dingin menutup semuanya. Di antara lipatan baju, aku menyelipkan air mata yang tak jadi gugur. Aku tidak ingin memberikan mereka kemenangan untuk melihatku hancur. Meski aku sudah hancur sejak lama. Setiap barang yang kutinggalkan terasa seperti aku sedang merelakan bagian tubuhku sendiri. Foto pernikahan kami. Cincin yang sudah lama tak lagi terasa seperti simbol cinta. Hadiah-hadiah kecil yang dulu membuatku merasa berarti. Kini, semua itu hanya benda-benda bisu. Yang menyimpan luka lebih dalam dari yang bisa kuakui. Aku memandangi koper yang sudah tertutup. Begitu ringan. Sangat ringan. Tidak sebanding dengan berat yang selama ini kupikul dalam diam. Aku sadar. Yang berat ternyata bukan pergi. Yang berat adalah bertahan dalam tempat yang tidak lagi menginginkanmu. Dengan tangan yang masih bergetar, aku melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti menjejak masa depan yang asing. Tapi juga sebuah kebebasan kecil yang selama ini kutunggu. Aku sadar, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku memilih diriku. Aku duduk menunggu namaku dipanggil. Ruang sidang terasa begitu dingin, meski orang-orang di dalamnya sama-sama bernafas. Aku menatap hakim di depan sana. Di balik meja tinggi, ia melihatku tanpa benar-benar melihat. Ia hanya membaca berkas, menghitung tahun, menghitung harta, menghitung kesalahan dalam bentuk angka.
Tapi tidak ada yang menghitung berapa kali aku menangis di kamar mandi agar tidak ada yang tahu. Tidak ada kolom untuk rasa sakitku. Di sebelahku, dia duduk tegak, seolah tidak pernah mencintaiku. Seolah aku hanya kesalahan yang ingin ia perbaiki. Ibunya menatapku dengan pandangan yang sejak awal mengatakan, aku sudah menang. Aku ingin berteriak. Aku bukan angka. Aku bukan lembar data. Aku adalah perempuan yang kau buat merasa tidak pantas. Tapi yang keluar hanyalah diam, karena di ruangan ini perasaan tidak punya hak bicara. Saat hakim meminta aku tanda tangan, tanganku gemetar. Bukan karena aku ragu pergi, tapi karena aku tak percaya aku pernah bertahan sejauh ini. Tinta hitam itu menoreh akhir dari semua janji. Akhir dari semua yang kubangun. Akhir dari aku yang dulu selalu memohon agar dipilih. Hakim mengetuk palunya. Satu ketukan, dan aku resmi menjadi orang asing baginya. Semua selesai bagi mereka. Mereka berdiri, merapikan barang, keluar tanpa menengok. Sementara aku masih duduk di sana, berusaha mengumpulkan sisa-sisa diriku yang pecah berantakan di lantai yang tak seorang pun peduli. Aku ingin bangkit. Aku ingin pergi. Tapi lututku seperti belum rela meninggalkan masa lalu yang bahkan tidak pernah menyayangi aku kembali. Lalu aku tersenyum kecil. Bukan karena aku baik-baik saja, tapi karena aku harus bisa. Jika hari ini aku bukan lagi miliknya, maka hari ini aku kembali menjadi milikku. Nama lamaku kembali menempel di KTP. Nama yang dulu selalu kubanggakan. Nama yang mengingatkanku pada keluarga, pada tawa masa kecil, pada mimpi yang pernah begitu sederhana dan hangat. Tapi ketika petugas menyerahkan kartu itu, aku tidak merasa pulang. Aku merasa hilang. Nama itu dulu berarti aku. Kini ia seperti orang asing yang hanya kupinjam sementara. Aku berjalan keluar kantor administrasi dengan langkah yang gontai. Di dunia luar, matahari bersinar cerah. Seolah tidak peduli bahwa hidup seseorang baru saja runtuh. Aku menyentuh huruf demi huruf di kartu itu. Semua sama persis seperti dulu. Tapi kenapa aku merasa aku bukan orang yang sama lagi? Dulu aku meninggalkan nama ini karena cinta. Kini aku kembali padanya karena luka. Orang-orang bilang, akhirnya kamu bebas. Tapi apa gunanya kebebasan jika yang tersisa hanya ruang kosong dalam hati? Aku kehilangan rumah. Aku kehilangan status. Aku kehilangan impian yang kubangun bersama seseorang. Aku bahkan kehilangan versi diriku yang dulu masih berani berharap. Yang tersisa hanya aku, tapi tidak lengkap. Aku mencoba tersenyum saat orang tuaku menanyakan kabar. Kataku, aku baik-baik saja. Padahal aku mati-matian mencari bagian diriku yang ikut pergi bersamanya hari itu. Aku menatap kartu identitas itu sekali lagi. Nama lamaku adalah permulaan. Tapi untuk saat ini, ia hanya mengingatkanku bahwa aku kembali ke titik awal tanpa bekal apapun selain luka. Dan aku berharap suatu hari nanti aku bisa mengucapkan namaku sendiri tanpa merasa seperti sedang berbohong. Orang-orang selalu berkata, perceraian itu akhir. Seolah seseorang yang bercerai gagal dalam hidupnya.
Aku juga pernah percaya itu. Tapi, malam pertama aku tidur sendirian, di kamar sempit kontrakan murah, tanpa suara bentakan, tanpa tatapan merendahkan, tanpa harus berusaha menjadi yang sempurna, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dariku. Aku bisa bernafas. Bukan nafas yang cemas, bukan nafas yang dipenuhi rasa takut melakukan kesalahan. Ini nafas milikku sendiri. Aku menyalakan lampu kecil di sudut kamar, mengamati dinding kosong yang menunggu cerita baru tertulis di atasnya. Aku tidak punya banyak barang, hanya setumpuk pakaian, beberapa foto lama, dan hati yang masih penuh retakan. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa itu cukup. Tidak ada yang menyuruhku bangun sepagi mungkin. Tidak ada yang menilai seberapa tajam irisanku saat memasak. Tidak ada yang memaksaku meminta maaf, hanya agar suasana rumah tidak berantakan. Aku bebas menjadi diriku sendiri. Diriku yang sering dibungkam. Diriku yang selalu merasa kurang. Diriku yang dulu hilang karena terlalu sibuk membuktikan cinta kepada orang yang salah. Aku menatap jendela kecil, tempat cahaya masuk tanpa permisi. Aku sadar bahwa sinar sekecil itu saja mampu membuat ruangan yang gelap terlihat lebih hidup. Mungkin begitu juga dengan kebahagiaan. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Yang penting, ia ada. Dan hari itu, aku memilih untuk percaya pada hidup yang baru. Perceraian bukan hukuman. Ini jalan pulangku. Jalan kembali menemukan siapa aku sebenarnya, tanpa nama suami, tanpa tuntutan mertua, tanpa definisi yang dipaksakan pada hidupku. Aku masih takut, masih goyah, masih sering menangis diam-diam. Tapi, di sela air mata itu, aku mulai mendengar suara kecil yang dulu hilang dalam keramaian tekanan. Aku berharga. Aku pantas dicintai. Aku layak bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku percaya. Ini bukan akhir. Ini baru awal. Awal aku bernafas sebagai diriku sendiri.